Oke teman-teman, jumpa lagi dengan acara Ngobras, ngobrol tentang sastra. Teman-teman, hari ini masuk episode yang ke-38. Betul? Betul. Betul, saya lupa kadang-kadang. 38. Oke teman-teman, istiqomah terus. Kita mencoba untuk menginventarisasi novel-novel anak-anak bangsa, juga nanti novel luar negeri. Siapa tahu kita bisa sharing-sharing tentang budaya dari luar. Kalau kemarin ada satu novel dari luar yang dikarang oleh Paulo Coelho, mungkin suatu saat kita membedah novel Amerika. Dan kali ini kita akan masih membahas novelnya Oki Madasari. Jadi membahas Oki, teman-teman, itu penting. Termasuk nanti membahas karyanya Jenar Maesa Ayu, Laksmi Pamuncak, sampai nanti juga karya-karyanya Di Lestari, bahkan nanti NH Dini, Lalo Dori, banyak perempuan-perempuan hebat yang kita bedah satu-satu. Cuma kali ini kita bedah tokoh Oki Madasari. Tadi sudah dibedah intro, kemudian sekarang kita akan termasuk orang-orang rumah terakhir. Hari ini kita pasung jiwa. Oke, untuk membedah novel ini saya membawa teman yang sudah membaca. Marilah kita belajar dari nilai-nilai budaya-budaya yang muncul dari termasuk psikologinya novel ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Kita kenalan dengan narasumber kita. Silakan diperkenalkan diri, Dara Cantik. Mangga. Terima kasih Bapak untuk sambutannya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Lestari. Saya lahir di Indramayu, asli orang Indramayu, Jawa Barat. Indramayu. Iya. Gadis Indramayu. Betul. TK, SD, SMP? Saat sekolah TK saya menempuh pendidikan di SDN Parapat 2 Kota Tangerang gitu. Ikut merantau orang tua. Orang tua pindah ke? Iya, merantau ke Tangerang. SD apa? SDN Parapat 2 Kota Tangerang. Oke. SMP? SMP-nya saya ke Jawa lagi, ke Cirebon, di Palimanan. Tepatnya di SMP Khas Kempek Cirebon, Palimanan. Oh gitu. Iya, di pondok pesantren itu. Mas, tolong geser kursinya ini. Terus SMP-nya, SMA-nya? SMA-nya juga sama di MA Khas Makasih ya. Palimanan Cirebon. Oh, Palimanan Cirebon. Jadi dari Tangerang? Iya, dari Tangerang. Balik Cirebon? Balik iya ke Cirebon. Oh gitu. Ikut orang tua apa? Enggak, saya kan di pesantren gitu Pak. Oh gitu. Lah Iya. waktu SMA jurusan apa? Ngambilnya MA Madrasah Aliyah, kan ngambilnya ada IPA sama IPS. Saya ngambilnya IPS. Oh IPS. Oke. Bersentuhan dengan sastra, terutama puisi dulu deh, atau cerita-cerita rakyat, dongeng, atau cerbung, atau kalau dulu kan ada karya kecil-kecil punya karya. Pernah apa yang dialami waktu SD? Puisi kah atau cerita rakyat kah atau? Kalau pas waktu masih SD itu saya masih belum terlalu kenal literasi gitu Pak. Iya. Dari gurunya enggak, dari orang tua enggak? Iya, jadi masih belum tertarik juga gitu. Paling cerita-cerita di buku LKS aja dan kisah kayak gitu. Akhirnya ke SMP? Akhirnya saya kenal literasi itu mulai masuk ke pondok pesantren gitu. Karena pas waktu lagi di pondok itu kan kita kan dilarang untuk memegang barang elektronik, terutama gadget. Jadi satu-satunya hiburan di pondok itu yaitu buku gitu. Jadi di perpustakaan? Iya, di perpustakaan, di asrama-asrama gitu. Apa yang waktu pertama kenali apa itu? Waktu lagi pas waktu awal sih novel Terelia paling umum banget di sana. Banyak koleksi yang Terelia? Iya, Terelia karena kan kisahnya tentang petualang-petualangan. Gitu. Apa yang dibaca Mbak Sri Lestari? Novel ini serial Bumi. Yang tetralogi Bumi, bulan, bintang, hujan itu. Saya baca itu. Ya memang Terelie untuk anak-anak remaja laku itu karena memang tema-tema juga banyak. Oke, sekarang akhirnya kuliah di Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Bekerja dulu atau langsung kuliah?
Waktu dulu kan saya di pondok kan sempat ngabdi dulu gitu Pak, selama 1 tahun. Oh, memang ada kontraknya begitu kan? Atau enggak? Tergantung Ada beberapa kan ya, begitu iya kan? ada beberapa yang kayak gitu. Cuman di pondok saya nggak diharuskan. Oh, Nah, jadi pas waktu lagi awal saya ngabdi, oh, sekalian saya tuh masuk ke bangku kuliah juga pas waktu hmm. dulu sebelum masuk ke sini tuh. Jadi Oh, saya sempat masuk kuliah stikes, sebelum? iya. Stikes di Stikes di Cirebon? pondok pesantrennya, iya. Di situnya tuh ada di dalam pondoknya Ada disediakan stikes? ada stikes gitu. Cuman karena saya kurang tertarik sama dunia ya hitung-hitungan, jadi akhirnya saya memutuskan untuk keluar Tapi waktu sekolah. stikes ngambil apa? Ngambilnya farmasi, kan tadinya Oh jurusannya iya. saya IPS gitu, Oh, terus masuk ke farmasi otaknya langsung wah farmasi berat. iya gitu. Terus Makanya berapa semester? sampai 2 semester itu tuh yang 1 tahun tuh ya akhirnya saya Mulai puyeng tuh. keluar gitu ya, mulai keluar puyeng-puyeng, udah keluar puyeng-puyeng Karena ya. ada hitung-hitungan, Iya, kimia. iya betul, ngelapalin tabel-tabel gitu. Itu setengah mati. Iya, disiksa Saya Pak. dulu pernah masuk di Jogja, tes itu dipaksa kakak saya. Sebenarnya maksudnya baik, Iya betul. analis kesehatan. Ya mental, akhirnya bang bahasa. Oke, terus akhirnya kerja atau langsung kuliah? Iya, saya terus akhirnya ikut orang tua ke sini dan memutuskan untuk mencari kampus-kampus, dan kebetulan saya nemu di Pamulang. Gitu. Oke, akhirnya milih Sekalian sastra. iya, sekalian kerja juga. Iya. Oke, jadi Mbak Sri Lestari ini Iya. juga bekerja sambil kuliah, teman-teman. Jadi bagi yang bekerja di luar sana belum kuliah, berkuliahlah supaya memperbaiki nasib kalian. Siapa tahu karirnya menjadi baik. Tidak hanya itu saja sih, memotivasi anakmu nanti, saudaramu. Oke, sekarang kita langsung ke laptop. Ini Pasung Jiwa, karyanya Oki Madasari. Teman-teman yang mau baca silahkan cari di marketplace, banyak di Gramedia atau di online di marketplace. Oke, silahkan ceritakan sinopsisnya. Ya, jadi novel Pasung Jiwa ini karya Oki Madasari. Nah, Pasung Jiwa ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Sasana. Sasana ini terlahir dari keluarga yang serba kecukupan. Namun di serba kecukupan di kehidupan sama orang tuanya, serba kecukupan. Namun hidupnya itu terlalu terkungkung sama orang tuanya. Jadi dipaksa harus menyukai ini, harus menyukai itu gitu. Harus masuk ke sini, harus masuk ke situ gitu. Salah satunya dia harus menyukai musik-musik klasik dan harus bermain piano. Gitu. Sedangkan jiwanya dia itu menyukai dangdut. Iya, dangdut gitu. Sambil joget-joget gitu. Iya, pada suatu ketika kan dia pernah saat masuk SMP dia pernah memasuki sebuah pedesaan gitu. Nah, di pedesaan itu ada pertunjukan orkes dangdut. Nah, di situ dia penasaran. Wah, ini kok musiknya seru sekali Asik, gitu, asik sekali. Jadi Iya, akhirnya kan? yang Joget, jagonya ya. iya, dangdut suara gitu, benar. yang nyanyi gitu. Nah, akhirnya dia joget-joget seperti orang yang kesurupan gitu, nggak jiwanya udah hilang gitu. Iya, jadi pas waktu di situ juga saat dia mulai kenal dengan hal yang dia sukai, kemudian orang tuanya pun tahu gitu bahwa ini tuh hal yang melenceng. Seharusnya dia tuh bukan suka sama yang ini gitu. Harusnya suka sama yang piano gitu, musik-musik klasik. Kenapa malah melenceng ke musik yang redahan? Mungkin menurut orang tua gitu, orang tuanya si Sasana itu gitu. Jadi akhirnya orang tuanya pun marah dan memutuskan untuk Sasana untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya, itu di SMA di sekolah khusus laki-laki gitu, Pak. Ya, tujuannya supaya dia jiwanya itu yang tadinya melenceng menurut orang tuanya itu bisa terselamatkan gitu. Karena dia iya, rada-rada perempuanan gitu, suka joget-joget gitu. Dan akhirnya saat dia masuk ke bangku menengah atas, dia mengalami sebuah hal yang tidak diinginkan dirinya gitu. Jadi setiap hari selalu dipalak sama kakak kelasnya gitu. Terus dia dibully, ya dipukulin, dan hingga suatu hari orang tuanya pun tahu kenapa mukanya itu sampai babak belur gitu. Akhirnya
orang tuanya pun curiga dan meneliti, ternyata Sasana mendapat perlakuan bullying gitu. Jadi jadi ibunya pun melaporkan gitu ke pihak berwajib, tapi pihak berwajib itu tidak tidak memperdulikannya gitu, karena orang tua yang pelakunya itu orang yang kaya, iya betul. Jadi seperti itu. Terus berikutnya? Nah, setelah dia setelah selesai, masuk ke bangku kuliah. Nah, saat masuk bangku kuliah dia tuh pindah ke daerah Semarang kalau tidak salah, Pak. Ya, di daerah Semarang. Nah, di daerah situ dia sudah pisah sama orang tuanya dan merasa jiwa sejatinya dia itu keluar gitu, jiwa yang femininnya dia itu keluar. Jadi saat dia masuk ke bangku kuliah, akhirnya dia pun membebaskan dirinya, mengekspresikan dirinya sebagai perempuan gitu, dengan bersolek gitu, memakai gincung, memakai bedak segala macem, dan akhirnya joget-joget gitu di dangdut. Kemudian akhirnya dia pun tidak tertarik lagi dengan dunia pendidikan. Akhirnya yang seharusnya dia melanjutkan pendidikan gitu, sampai kuliah gitu, dia stop sampai berapa semester atau 1 bulan kalau tidak salah. Dia tuh cuman kuliah sampai 1 bulan dan akhirnya dia memutuskan untuk mengamen bersama kenalannya itu Cak Jack. Yang pinjem pakaiannya tuh kan. Nah, akhirnya dia pun memutuskan untuk bergabung dengan Cak Jack gitu. Katanya lebih baik mengamen, mendapatkan uang katanya, daripada ya melanjutkan pendidikan, membuat dia itu bukan jiwanya dia gitu, jiwanya dia bukan di situ, jiwanya dia ya ada di musik itu, di musik dangdut itu. Akhirnya dia menjalani rutinitas sebagai pengamen. Pengamen dalam tanda petik waria lah ya. Iya, bencong gitu. Terus? Betul. Nah, sehingga kemudian Cak Jack pun terus Enggak apa-apa. Terus Kak Jen terus? Cak Jack pun terus melakukan hingga suatu ketika gitu, suatu ketika gitu, Cak Jack memutuskan untuk yang tadinya mengamen itu tingkatannya menaik menjadi penyanyi dangdut gitu, Pak. Jadi penyanyi lebih profesional gitu. Iya, katanya lebih profesional. Jadi sebagai penyanyi orkes dangdut gitu. Akhirnya Sasana pun menerimanya gitu. Di situ Sasana sering dipanggil-panggil sama tukang hajatan gitu buat mengisi-ngisi dangdut gitu. Nah, pernah suatu ketika Sasana saat dia masih menjadi pengamen, dia mendapat perlakuan yang tidak baik gitu. Pelecehan? Iya, pelecehan. Jadi dia kan seorang laki-laki, tapi ada seorang bapak-bapak gitu yang tertarik dengan dirinya. Jadi dengan memegang payudaranya gitu. Oke. Terus puncaknya sampai dia nanti kalau nggak salah di Rumah Sakit Jiwa Magelang itu? Ya. Jadi pas waktu itu tuh ada seorang temannya Sasana. Nah, temannya Sasana ini kehilangan anaknya bernama Marsini. Nah, itu tuh salah satu kisah yang diangkat dari kehidupan nyata juga, seorang buruh tani Marsina yang meminta hak upah gitu, namun tidak digubris dan akhirnya hilang, kemudian ditemukan dalam keadaan meninggalkan gitu. Nah, itu sama kisahnya dengan Marsini. Seorang temannya Sasana ini memiliki seorang anak bernama Marsini. Nah, Marsini ini seorang buruh pabrik, tapi tiba-tiba sudah 1 minggu dia menghilang gitu. Akhirnya Sasana dan temannya itu Cak Jack itu memutuskan untuk mencari di pabriknya itu. Ayo katanya bareng-bareng ke pabrik gitu buat mencari keadilan buat mencari keberadaan si Marsini itu. Namun bukannya
mendapatkan informasi yang lebih, tapi Marsi, si Sasana dan Cakdir itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik gitu. Jadi di situ sampai ditangkap ke polisi gitu Pak. Dimasuk ke penjara gitu. Nah saat dimasuk ke penjara, jiwanya itu seakan-akan berontak gitu. Nah dia tuh seperti mungkin bagi orang umum dia tuh seperti orang yang gila gitu. Jadi akhirnya yang tadinya dia masuk ke penjara, dia masukin ke RSJ gitu Pak. Di RSJ Rumah Sakit Jiwa gitu. Nah Terus? ya di situ pas waktu di Rumah Sakit Jiwa. Nah, terus si tadi Marsi. Si yang jadi waria tadi akhirnya setelah jadi penyanyi dan seterusnya apa akhirnya dia? Endingnya dia akhirnya membebaskan hidupnya itu membebas semua dan teman-temannya itu jiwanya itu terbebas dari sifat waria gitu Pak. Bisa hilang? Bisa intinya keadilan yang tadinya dia perjuangkan akhirnya bisanya terbebaskan gitu. Jadi dia memperjuangkan hak para waria. Iya, hak-haknya juga gitu. Ya. Ketika masuk di panti jiwa kalau nggak salah, kalau dikoreksi saya lupa, udah lama baca ini. Di Magelang itu sembuh nggak dia? Saat di panti di Waria itu Kan sempat dibawa ke Magelang kan itu? Iya. Rumah sakit jiwa kan itu? Iya. Yang maka disebut pasung. Ini kan judulnya pasung jiwa kan? Itu sebenarnya mengkritisi siapa si Oki Mandasari ini? Mengkritik siapa dia? Dia mengkritik ketidakadilan sosial tuh Pak, ketidakadilan yang ada pada kisahnya Marsini gitu. Terus ada tokoh yang lain yang bernama si Jakawani gitu. Nah Jakawani itu seorang buruh gitu. Jadi seorang buruh yang setiap hari dari Senin sampai hari Minggu dia bekerja dari pagi sampai sore, namun hanya mendapatkan upah 90.000 per minggunya gitu. Nah, terus ada tokoh yang lainnya yang bernama Kalina. Kalina itu seorang buruh juga, namun dia saat bekerja tiba-tiba dia dipecat gitu karena dengan alasan karena dia itu karena alasannya dia sedang hamil gitu. Jadi seorang buruh itu tidak boleh dalam keadaan hamil bagi perempuan gitu. Padahal yang menghamilinya itu seorang mandor gitu, mandor pabriknya sendiri gitu. Jadi si Kalina ini memperjuangkan haknya gitu, memperjuangkan ketidakadilannya sebagai perempuan. Seharusnya perempuan juga walaupun sedang hamil juga mendapatkan hak-haknya seorang pekerja hak cuti, gitu, hak cuti ya gitu, cuti melahirkan gitu. Jadi saya tertarik kepada yang penyanyi yang waria tadi. Ketika dia menjadi penyanyi setelah mengamen kan terkenal sekali kan itu. Iya betul. Cuma kendalanya terus banyak orang melakukan pelecehan. Iya betul. Itu yang diperjuangkan, dianggap bahwa mereka tuh pantas dan layak dilecehkan, kan tidak benar itu. Iya betul. Kemudian di sisi lain perjuangan para buruh pabrik, ya kan, terutama perempuan yang selalu dianggap sebelah mata, ya kan, dilecehkan, dibayar kecil, hak-hak cuti melahirkan tidak itu, sampai akhirnya nanti yang dalam tambahan detik ada teman-teman ingat ya itu bisa searching, ada seorang tokoh buruh namanya Marsina, dia membela hak kaum buruh sampai akhirnya dibunuh kan itu. Itu kisahnya seru sekali dan itu bahkan sudah sampai sekarang masih ada ceritanya itu, perjuangan orang-orang hebat itu. Oke, nah Mbak setelah membaca novel ini ada nggak coba quote-quote yang bisa kita ambil, bisa kita petik? Ada.
Ada beberapa quote, salah satunya yaitu ada kutipan dari tidak ada jiwa yang bermasalah, yang bermasalah adalah hal-hal yang ada di luar jiwa itu. Yang bermasalah itu kebiasaan, aturan, orang-orang yang mau menjaga tatanan. Kalian semua harus dikeluarkan dari lingkungan mereka hanya karena kalian berbeda. Jadi di kutipan itu menjelaskan, jadi tidak ada yang bermasalah pada jiwa, yang ada itu yang bermasalah itu tentang kebiasaan-kebiasaan. Mungkin umumnya orang seperti ini gitu. Jadi karena melenceng dia anggap tidak baik gitu, Pak, gitu. Oke, sepakat itu. Jadi teman-teman, kita ini suka yang bikin masalah tuh kita sendiri. Iya. Aneh-aneh macam-macam. Oke, terus silakan. Kemudian ini kutipan dari Sasana. Seluruh hidupku adalah perangkap. Tubuh adalah perangkap pertamaku. Lalu orang tua dan semua orang yang kukenal, kemudian segala hal yang kuketahui serta segala sesuatu yang kulakukan. Nah, jadi di kutipan itu Sasana menganggap tubuhnya itu sebagai perangkap, dan kedua yaitu orang tuanya juga sebagai perangkap yang mengatur kehidupan dirinya gitu. Jadi seakan-akan hidupnya itu tidak bebas, terbelenggu dalam aturan orang tua. Kemudian orang-orang yang dikenalnya juga, kemudian segala sesuatu yang dia lakukan juga gitu. Jadi ini juga menyelamatkan ke parenting ya. Ketika seorang anak dipaksa, sebenarnya dia suka dangdut, terus dipaksa suruh klasik, les piano, kadang-kadang itu boleh diperkenalkan tapi tidak boleh dipaksa. Kalau eksistensinya sukanya dangdut, ya dangdut aja. Tapi ada juga di luar sana kadang-kadang ada orang yang sebenarnya suka dangdut tapi ditutup-tutupi. Oh iya, betul. Kan demi gengsi. Oh, hobimu? Oh, saya hobinya klasik kan gitu. Iya. Begitu ada dangdut ya goyang-goyang. Oke, sekarang apa dampak positifnya kamu setelah baca novel ini terhadap dirimu, atau nilai-nilai apa yang bisa kamu petik? Dari novel itu saya mendapatkan pesan moral. Jadi tidak ada manusia yang berhak memaksakan apapun atas manusia lain, termasuk bagaimana cara mereka menjalani kehidupan. Jadi dia yang memiliki kuasa terhadap dirinya sendiri. Orang lain itu tidak memiliki kuasa gitu. Oke, jadi teman-teman bagus ya. Nanti teman-teman baca novelnya Oki Mandasari, pasti banyak kalau digali lagi. Tapi kasihan narasumber saya ini rumahnya jauh, tinggalnya di Karawaci, dari sini ke sana bisa 1,5 jam. Tapi perjuangan dia kuliah dari rumahnya ke Unpam 1,5 jam itu suatu hal yang teman-teman patut hargai dan contoh. Maka teman-teman yang sudah bekerja belum kuliah, kuliahlah seperti Mbak Sri ini. Semangat ya. Skripsi sampai bab berapa? Sekarang lagi bab 4, Pak. Oke, semangat. Mudah-mudahan Juli atau Agustus bisa selesai di ACC. Amin. Jangan lupa temuin terus dosen pembimbingnya sampai dia bosan. Thank you so much ya. Terima kasih, Pak. Oke, hati-hati di jalan. Thank you teman-teman.